Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga terutama pada kondisi kita kali ini, yaitu pandemi COVID-19, kita tetap harus menjaga kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun mental. Dan jangan lupa social distancing dan jaga kebersihan kita selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum kita lanjutkan pada kegiatan bimbingan kelompok kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini menjadi lebih bermanfaat dan juga mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan pada inti kegiatan kita kali ini, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Nah, bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang nanti kita di dalamnya akan membahas suatu topik, dan topik itu menjadi topik inti dari pertemuan kita kali ini. Dan kita semua nanti akan berdiskusi dan juga saling bertukar informasi terkait topik tersebut. Nah, semoga dari pembahasan topik tersebut itu akan memberikan manfaat bagi kita untuk kita gunakan di kemudian hari, dan juga semoga topik tersebut memberikan banyak pengaruh pada diri kita sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah di antara kalian sudah mengenal satu sama lain? Nah, karena semua sudah saling mengenal satu sama lain, di sini juga kita memiliki suatu ketetapan. Kita semua memiliki peran masing-masing. Di sini saya sebagai ketua akan memberikan informasi dan juga memimpin, dan juga kalian sebagai anggota akan ikut saling berdiskusi mengenai apa yang kita akan laksanakan nanti. Nah, untuk kegiatan inti kita nanti, kita akan terlebih dahulu membahas apa yang menjadi topik atau tema materi kita hari ini, dan juga nanti saya akan menjelaskan terkait apa yang menjadi topik tersebut. Kemudian kita akan berdiskusi dan kita akan saling menyimpulkan apa yang kita dapat dari diskusi tersebut. Nah, sebelum semuanya kita lanjutkan mengenai pembahasan topik dan sebagainya, kita akan menetapkan terlebih dahulu aturan-aturan terkait kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Karena jika kita melakukan kegiatan ini namun semuanya berantakan, lebih baik kita terlebih dahulu menetapkan aturan agar lebih terkoordinir. Nah, di sini kita akan menetapkan aturan terlebih dahulu. Mungkin di antara kalian, apakah kalian memiliki saran terkait aturan yang akan kita tetapkan dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Baiklah, karena semuanya masih bingung, saya akan menetapkan peraturan yang akan berlaku pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Yang pertama, kita harus saling terbuka. Waktu terbuka di sini, kalian harus mengemukakan apa yang menjadi pendapat kalian atau apa yang mungkin kalian ingin sampaikan kepada teman-teman lain. Dan juga ketika kalian menyampaikan atau ingin menyampaikan, kalian interupsi terlebih dahulu dengan mengangkat tangan. Selanjutnya, peraturan kedua yaitu terkait bagaimana nanti kita akan berdiskusi. Ketika kita berdiskusi, nanti di antara kalian jangan menyela ketika teman kalian ada yang sedang menyampaikan pendapat mereka. Kita terlebih dahulu mendengarkan pendapat mereka. Jika kalian ada yang memiliki sanggahan atau komentar atau pendapat yang kalian ingin ungkapkan juga, kalian tunggulah teman kalian terlebih dahulu menyelesaikan pendapat mereka, baru kalian mengungkapkan pendapat kalian. Dan ketika kalian mengungkapkan pendapat kalian, jangan lupa gunakan kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan juga lebih sopan.
Mungkin itu aturan yang dapat Ibu sampaikan. Apakah di antara kalian ada yang ingin menambahkan terkait peraturan yang akan kita tetapkan pada kegiatan ini? Apakah ada? Jika tidak ada, Ibu harap kalian semua dapat saling bertukar pikiran dan memberikan pendapat kalian terkait tema kita, yaitu etika dalam bermedia sosial, yang mana nanti jika kalian mengungkapkan pendapat, kita akan saling bertukar informasi yang mungkin saja informasi itu sangat berguna untuk teman-teman yang lain juga, karena Ibu yakin kalian semua adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang luas, dan oleh karena itu kita bersama-sama belajar bersama-sama dan juga saling memberikan bantuan kepada teman-teman yang lain dengan apa yang kita miliki. Nah, baiklah, pada pembahasan kita terkait etika dalam bermedia sosial, di sini ada beberapa pokok utama dari pembahasan, yaitu netizen, media sosial, dan etika. Terutama di sini kita akan membahas etika terkait etika dalam Islam. Nah, kalian semua tahu apa yang dimaksud dengan netizen ya, terutama ya biasanya dikatakan sebagai pengguna internet atau sebagainya. Sebenarnya artian intinya juga sama. Netizen itu berasal dari dua kata, yaitu internet dan citizen. Ya, internet itu ya internet sendiri, dan juga untuk citizen itu warga. Nah, untuk di sini, netizen tersebut diartikan sebagai pengguna dari internet. Nah, di sini dia pengguna internet yang berupa internet aktif dalam berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, berkolaborasi di media internet. Nah, media tersebut bisa bermacam-macam, bisa melalui Facebook atau blogger atau Twitter dan sebagainya Nah, untuk di situ segala aktivitas yang dilakukan dalam internet itu dan orang tersebut dapat dikatakan sebagai netizen itu sendiri. Sehingga netizen itu tidak dianggap hanya sekedar mengirimkan pesan melalui internet dan kemudian hanya menerima dan kemudian membaca, namun masih banyak lagi kegiatan yang dapat dilakukan dalam internet itu sendiri. Sehingga segala yang dapat dilakukan di internet itu dapat beragam bentuk. Misalnya kita dapat melakukan bisnis, ataupun kita dapat melakukan suatu kreativitas lain yang nantinya diharapkan mereka dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan juga pada dirinya sendiri. Nah, untuk media sosial, kalian tentu tahu media sosial itu seperti tadi yang dikatakan, yaitu terkait seperti Facebook atau Instagram, Twitter. Nah, di situ media sosial itu adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi teknologi 2.0 dan memungkinkan menciptakan suatu serta pertukaran user generated content. Di sini apa yang dimaksud dengan media sosial ini ada suatu media yang mengakses internet dalam bentuk pertukaran berbagai macam, baik tulisan, gambar, dan juga data-data lain yang dapat mendukung pengguna untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Nah, dari media sosial tersebut banyak sekali yang dapat kita dapatkan, terutama dalam hal informasi. Pada zaman sekarang, informasi yang kita dapatkan itu sangatlah mudah dan juga beragam, sehingga kita dapat mengakses berbagai informasi yang kita butuhkan dari internet itu sendiri. Nah,
karena banyak sekali ya media sosial yang sudah kita temui pada saat ini, terutama kita telah menetap pada teknologi yang cukup canggih dan semuanya itu sudah mengakses internet kebanyakan ya, baik kita juga dapat mengakses game, juga dapat melakukan interaksi juga seperti itu. Nah, selanjutnya membahas terkait etika. Di sini terkait etika ini ada tokoh yaitu bernama William Benton. Dia secara etimologi mengartikan etika sebagai suatu karakter. Definisi etika secara terminologinya itu yaitu studi sistematis dari konsep-konsep nilai baik, buruk, halus, benar, salah, dan sebagainya, atau tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam penerapannya di dalam segala hal. Disebut juga dalam filsafat moral atau, dan di sini dia kata latinnya itu mores mungkin pelafalannya kurang pas ya, mores ya, artinya adat istiadat. Nah, etika ini biasanya muncul dari suatu adat tertentu. Misalnya kita dalam kondisi di lingkungan daerah, ya adatnya itu etika yang kita terapkan itu dari adat daerah tersebut biasanya. Namun dalam hal ini etika yang akan kita terapkan dalam media sosial, kita akan gunakan etika yang lebih bersifat dapat mencakup berbagai aspek lingkup daerah yang nantinya tidak dapat saling menyinggung satu sama lain. Etika yang paling utama yang akan menjadi pokok dari etika yang kita bahas adalah etika terkait komunikasi. Nah, seringkali komunikasi yang kita lakukan dalam media sosial itu akan membahas suatu topik tertentu tentunya. Nah, tapi kebanyakan orang sangat jarang memperhatikan kata-kata atau komunikasi yang digunakan dalam berinteraksi di media sosial itu sendiri. Nah, tidak sedikit orang yang terkadang merasa tersinggung dengan komunikasi yang kita jalin dalam internet itu, baik itu dalam sebuah komentar dari suatu foto atau video dan sebagainya, ataupun secara tidak langsung seperti chat gitu ya. Terkadang kata-kata yang kita gunakan hanyalah kata-kata yang terpikir selintas dari pikiran kita. Nah, di sini etika yang seperti itu terkadang menimbulkan konflik atau pertikaian antara netizen satu dengan netizen lainnya. Nah, di situ kan dari konflik tersebut dapat mengakibatkan perpecahan dari orang. Ya, terkadang orang tersebut ya, misalnya dalam suatu video tertentu ada seseorang yang berkomentar buruk terhadap videonya dengan kata-kata yang kasar. Nah, bisa jadi orang yang membuat video itu akan merasa tersakiti dan juga mengalami depresi. Nah, oleh karena itu penting halnya dalam kita menggunakan komunikasi yang baik atau penggunaan kata-kata yang tidak menyinggung orang lain dalam melakukan interaksi kita dalam media sosial tersebut. Karena dari penggunaan yang kita lakukan secara bijak dapat menimbulkan dampak baik juga untuk kita. Jika kita melakukan suatu hal baik, maka yang didapat pun adalah suatu hal yang baik. Nah, etika di sini ada banyak sekali yang secara umum. Ada etika itu ada dibagi menjadi 3, yaitu etika deskriptif yang bersangkutan dengan ilmu pengetahuan, kemudian ada etika normatif yaitu etika yang dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan dari tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Kemudian ada etika filsafat yaitu analisa tentang apa yang dimaksud bila mana mempergunakan predikat dan predikat-predikat kesusilaan.
Nah, lebih untuk pada pembahasan kita ini lebih mengarah kepada etika normatif. Nah, etika normatif ini lebih halnya tentang adat istiadat, terutama kita di Indonesia ini banyak adat yang lebih mengarah kepada adat yang tercampur dengan agama Islam ya. Tapi tidak sedikit dari kita juga ada yang etika normalitas yang dari berbagai negara, berbagai agama lain. Nah, karena kita di sini adalah seorang Muslim, ya tentunya kita akan mengaitkan dengan etika berkomunikasi dalam Islam. Islam sendiri telah menyampaikan terkait etika dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ketika etika yang sama dalam Islam adalah etika itu sendiri diartikan dalam Islam sebagai suatu akhlak, sebagai suatu moralitas. Dalam pemikiran Islam terkait akhlak yang menjadi pokok panduannya adalah pengetahuan tentang moralitas atau ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu yang sering disebut dengan ilmu etika. Etika merupakan bagian awal untuk membedakan sifat yang baik dan buruk dalam tubuh manusia. Nah, di sini juga tokoh yang bernama Abdul Razak Al-Hasni, dia mengartikan etika sebagai standar hidup bagi siapa saja, yang juga membahas tentang kebajikan perihal tugas dan hidup seseorang di masyarakat. Selain itu, etika juga terkait dengan adat istiadat dari suatu daerah. Ya, sesuai apa yang kita jelaskan tadi, etika itu biasanya berkaitan dengan adat istiadat dari suatu daerah dan tradisi serta keyakinan dan pandangan dunia. Nah, sedangkan ada pendapat lain mengenai komunikasi yang Islami, yaitu dari Musyafaq. Dia dalam membahas komunikasi, dia membahas komunikasi yang berakhlak karimah dan beretika. Jadi komunikasi kita sebagai Muslim usahakan adalah komunikasi yang berakhlak karimah dan beretika. Asy-Syaukani dalam tafsir Fath Al-Qadir mengartikan al-bayan sebagai suatu kemampuan berkomunikasi untuk mengetahui bagaimana orang-orang seharusnya berkomunikasi secara benar. Harusnya dia melacaknya dari kata kunci yang dipergunakan dalam Al-Quran. Nah, karena kata kunci itu yaitu kata yang menjadi pokok akhlak yang harus kita tetapkan dalam komunikasi kita, dalam komunikasi yang kita lakukan untuk menjaga etika kita sebagai seorang Muslim. Nah, kata kunci itu terkait dibagi menjadi 6. Nah, di situ kata kunci itu menjadi suatu prinsip dalam pembicaraan. Nah, di sini pembicaraan atau kata itu disebut dengan qaulan. Nah, qaulan tersebut ada qaulan syadidan, qaulan balighan, qaulan masyura, qaulan layina, kemudian qaulan karima, qaulan ma'rufah. Yang pertama yaitu qaulan syadidan. Nah, qaulan syadidan atau perkataan yang benar, lurus, dan jujur itu merupakan perkataan yang harus kita ungkapkan dengan suatu hal yang mengungkapkan suatu yang menunjukkan kebenaran yang benar-benar terjadi. Misalnya kita dalam berkomentar, kita membahas sesuatu kejadian, kita harus mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, bukan kejadian yang ingin kita ungkapkan agar kita lebih terkenal. Nah, kejujuran dalam berkomunikasi itu penting karena dapat menimbulkan kepercayaan dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah qaulan balighon atau perkataan yang membekas pada jiwa. Nah, atau lebih tepatnya tepat sasaran,
komunikatif, dan mudah dimengerti. Nah, kenapa di sini membahas tentang qaulan balighan? Karena di sini banyak orang yang setiap orang sebenarnya mudah untuk salah paham terkait suatu hal. Makanya kita sebagai seorang muslim harus mengatakan sesuatu yang jelas, jangan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap antara orang yang membacanya atau orang yang kita ajak berinteraksi. Karena jika kita tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas atau mudah dimengerti, akan menimbulkan kesalahpahaman yang nantinya mungkin saja sulit untuk diselesaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah qaulan masyhura. Nah, di sini qaulan masyhura atau artinya adalah perkataan yang ringan. Nah, ketika berkomunikasi, gunakanlah kata-kata yang lebih ringan jika itu komunikasi yang bersifat komunikasi sederhana. Jika komunikasi yang dilakukan seperti komunikasi terkait tentang membahas suatu ilmu atau sebagainya, boleh digunakan perkataan yang mungkin berat, tapi sebenarnya bukan di sini bukan perkataan ringan yang seperti itu, tapi kita menggunakan kata-kata yang lebih sederhananya seperti itu, jangan mempersulit lagi. Nah, yang keempat adalah qaulan layyina atau perkataan yang lemah lembut. Nah, terutamanya misalnya kita sebagai seorang muslimah misalnya ya, kita membahas suatu perkara dengan menggunakan kata-kata yang tidak kasar gitu. Gunakanlah kata-kata yang menunjukkan kerendah hatian atau sebagainya. Kemudian ada yang kelima adalah qaulan karimah, perkataan yang mulia. Nah, ketika kita berkomunikasi juga gunakanlah kata-kata yang memuliakan, yang mulia. Di sini yang mulia tersebut tuh bisa dikatakan perkataan yang dapat mengangkat orang lain lebih baik, atau perkataan yang dapat mengandung arti-arti yang sangat baik, intinya seperti itu. Kemudian ada qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah ini atau perkataan yang baik. Tadi ya untuk qaulan karimah ini ya kita pahamilah bahwa qaulan karimah itu ya sebaik-baiknya perkataan yang dapat kita gunakan, yang memuliakan satu sama lain. Untuk ma'rufah ini perkataan yang baik adalah perkataan yang tidak mengandung kata-kata kasar, misalnya hal-hal yang buruk dapat menimbulkan orang lain juga merasa buruk seperti itu. Nah, untuk dalam Islam sendiri kan tadi kita membahas tentang perkataan-perkataan. Nah, perkataan-perkataan tersebut dapat dikait dengan komunikasi yang kita lakukan. Bagaimana kita mengatur komunikasi kita dalam ke dunia internet tersebut. Nah, kita mengontrol dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti, lebih halus, lebih baik, dan menunjukkan kebenaran. Di situ menunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang lebih baik lagi, akhlak yang sangat baik gitu kan. Nah, ketika kita misalnya komentar yang akan kita tampilkan nanti, kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah komentar itu dapat menyakiti orang lain atau tidak. Dan juga ketika kita berkomentar itu kita tidak menggunakan perkataan yang sulit dipahami orang lain dan menimbulkan keambiguan antara satu pembaca lain dan pembaca yang lainnya lagi. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait apa yang tadi kita bahas. Sebelumnya, apa yang mungkin siapa yang di antara kalian yang mungkin memiliki pendapat atau sedikit memberikan komentar atau ingin kalian diskusikan dalam pertemuan ini terkait materi barusan? Baiklah, karena kita sudah selesai berdiskusi, mari kita simpulkan apa yang kita
dapat kali ini pada materi yang kita bahas tadi. Materi yang telah kita bahas tadi. Jadi dari apa yang kita bahas tadi, intinya bahwa etika itu merupakan suatu bagian yang penting dalam diri kita yang tidak lepas dari aspek budaya dari suatu daerah. Namun kita sebagai muslim juga harus menetapkan etika kita sebagai seorang muslim, terutama etika dalam internet itu adalah etika dalam berkomunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi yang baik itu adalah dengan penggunaan kata-kata yang lebih bijaksana kita tunjukkan, namun tidak bijaksana tersebut itu tidaklah suatu kepura-puraan, namun bijaksana tersebut adalah penggunaan kata-kata yang benar-benar jujur yang kita dapat ungkapkan dan juga menunjukkan suatu hal yang baik. Nah, dari yang kita bahas dan kita simpulkan tersebut, apakah di antara kalian ada yang ingin tanyakan kembali terkait pembahasan kita? Baiklah, jika tidak ada, dari apa yang kita barusan pahami dan simpulkan, semoga kita dapat mencapai pemahaman kita yang sebaik-baiknya dan juga memanfaatkan apa yang kita bahas barusan. Nah, apakah kalian sudah paham terkait materi yang kita bahas barusan? Sudah? Alhamdulillah jika semuanya sudah. Nah, terkait pembahasan materi telah kita sampaikan. Ya, mungkin di antara kalian ada yang ingin membahas yang lain terkait kegiatan lanjutan dari bimbingan kelompok ini. Ya, silakan. Oh, seperti itu ya. Jadi kalian ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini di kemudian hari? Kira-kira kalian ingin melakukan kegiatan ini di minggu depan atau tidak? Minggu depan tidak. Oh, mungkin jika kalian ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi, mungkin kalian tidak bisa datang ke ruang ibu dan membahas pertemuan kita selanjutnya. Nah, nanti kita komunikasikan kembali untuk ketentuan kegiatan kita di kemudian hari. Karena kita sudah sampai di akhir pertemuan kita, mungkin di antara kalian ada yang ingin menyampaikan pesan-kesan kalian dari kegiatan ini. Apakah ada? Oh, ternyata ada. Silakan. Ya, semoga lebih bermanfaat ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Karena semuanya sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya, dan mungkin di sini juga materi telah tersampaikan. Kalian sudah menyampaikan pesan-kesan. Mungkin untuk saat ini, marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Semoga pertemuan kita ini dapat memberikan manfaat lebih untuk kita. Marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.